hello. Oke sob semuanya, tentunya kalian masih bersama gue Nuno dalam konten serunya sepak bola. Oke, kali ini kita melangkah untuk memasuki konten serunya sepak bola nasional dulu, sepak bola Indonesia, karena gue pengen membicarakan, memberitakan, mengasih info kalau jelang musim ini berakhir, jelang pertandingan tinggal berapa ya? Tinggal 5-4 pertandingan lagi. Persija Jakarta harus memecat manajernya lagi, pelatihnya, kursi pelatih Persija kembali memakan korban. Kursi pelatih yang panas dimiliki Persija Jakarta tidak membuat Carlos Peña bertahan hingga satu musim, sob. Kalau dibandingin dengan pelatih sebelumnya, Thomas Doll bisa 2 musim lah di Persija. Ya tidak nyampe setengahnya gitu, nggak nyampe 50%-nya gitu. Soalnya ya musim ini belum berakhir. Gua ya kekalahan dari Semen Padang di kandang membuat kubu Persija Jakarta panas, kubu Persija kebakaran. Sekarang Persija berada di peringkat 5. Ya kalau berbicara tentang statistiknya Carlos Peña, pertandingan Carlos Peña bersama Persija Jakarta, dibilang ya musim pertama bisa dibilang pertengahan musim pertama bisa dibilang separuh musim itu lumayan sukses, cukup sukses, gue berani bilang begitu. Tetapi kita tahu di putaran kedua dia terlihat merosot, dia terlihat kesusahan, kewalahan, terutama di beberapa pertandingan terakhir, 11 pertandingan terakhir Persija, 10 pertandingan terakhir Persija hanya kesulitan menang. Itu pun hanya 2 atau 3 pertandingan mendapatkan hasil imbang. Kalau gue salah, so pokoknya Persija di putaran kedua ini sulit banget menang. Taktiknya Persija kian cenderung pasif, kebaca dengan lawan-lawannya, susah banget untuk membongkar pertahanan lawan, apalagi ketika pemain seperti Witan, Gustavo cedera. Terus emang banyak sih pemain Persija yang cedera, cukup banyak pemain Persija yang cedera dan berganti-gantian. Hampir di separuh di putaran kedua ini kan Persija nggak pernah jarang gitu untuk bisa bermain full tim terus. Ada yang dipanggil timnas kayak Donitri Pamungkas terus dan segala macamnya gitu kan. Tetapi terlihat ya pemerosotan, terlihat perbedaan banget di putaran pertama serta di putaran kedua, sob. Oke. Kalau gue pribadi, ketika Carlos Peña kan lagi ada gemuruh-gemuruh heboh gini, apalagi ketika kekalahan Semen Padang, Jackmania langsung di medsosnya Persija kayak kebakaran jenggot gitu. Terus bilang ada pecat aja pelatihnya, singkirkan pelatihnya. Ya gua ya dengan sisa pertandingan kurang 4 match ini, Carlos Peña dibilang gagal banget. Tidak, karena sekarang masih peringkat 5. Dibilang hancur banget ya. Bisa dilihat putaran pertama statistiknya lumayan oke banget, sob. Oke, di putaran kedua baru negatifnya banyak banget. Ya dengan sisa 4 pertandingan ini, habiskan aja musim ini gitu dengan pelatih Carlos Peña, nggak usah ganti-ganti pelatih. Oke. Dan manajemen Persija mengambil langkah untuk pemecatan Carlos Peña dan digantikan oleh pelatih sementara Ricky Nelson yang sebentar lagi akan melakukan debut pertandingan yang melawan Borneo, bermain di kandang Borneo. Kalau berkaca buat pelatih Ricky Nelson ini, sob, menurut gue ya gimana ya, pelatih Ricky Nelson ini pelatih yang kalau bertahan tuh benar-benar sering banget melakukan pressing tinggi. Cuman pressing tingginya ini sering
sering menjadi ancaman terbuka kosong melompongnya lini tengahnya juga gitu. Lini tengahnya jadi kosong sehingga langsung ke apa namanya, tembok pertahanan terakhir yaitu back tengahnya, dan sering kali terjadi sering sekali gampang dibongkar gitu. Tapi Ricky Nelson ini kalau lagi nemu feel-nya bener-bener indah banget, bener-bener momennya positif banget, momennya bagus banget. Ya untuk pelatih sementara sih nggak salah memilih Ricky Nelson sih. Gue kalau pribadi dengan gue mengeluarkan statement begitu kayak tadi, gue cenderung sukanya sama Ricky Nelson dibandingkan tidaknya, karena ya dengan taktik, skema, filosofi bermain sepak bolanya cukup menghibur kalau menurut gue suka sob gitu ya. Tetapi sangat disayangkan, seharusnya Carlos Pena menghabiskan musim ini aja, nggak perlu ada pemecatan pelatih, pergantian pelatih sampai musim belum berakhir untuk Persija Jakarta. Ya semoga di musim depan lah Persija Jakarta bisa bangkit dan berbicara di Liga 1 musim depan. Oke sob, sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Apa paling penting, jaga kesehatan. Bye bye.